juga ya, itu adalah sama-sama makhluk Tuhan. Kita pun juga tidak boleh mencaci maki, marah terhadap iblis, setan lain sebagainya, tidak boleh. Walaupun itu memang sosok yang sangat jahat ya. Bahwa kalian menjadi seorang muslim itu tidak harus menjadi Islam. Paham ya? Islam dalam arti KTP Islam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam silaturahmi, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Salam damai saudaraku. Oke, saya mau membahas tentang pernyataan saudara kita non muslim, yaitu tentang Allah ya dan Rasulnya, bahwa dia mengatakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah ajaran palsu, hanya karangan, dan Allah adalah Tuhan yang palsu. Karena apa? Karena dasarnya tidak bisa menampakkan diri. Karena sebab itulah non muslim itu mengatakan bahwa Tuhan Islam adalah Tuhan palsu, tidak kuasa. Oke, gini saudaraku ya. Kalau dari segi keimanan Islam ya, Allah adalah hanya satu, hanya Esa, bukan persatuan ya. Saya ulangi lagi ya. Allah itu adalah Esa. Konsep ketuhanan dalam Islam adalah mengesakan Allah. Ya, siapapun orangnya, nabinya, ajarannya, pokoknya yang mengesakan Allah, yang mengatakan Tuhan itu satu, tunggal, berdiri sendiri, berbeda dengan makhluk, dialah ajaran Islam itu ya. Jadi kalau pemahaman Islam ya, itu adalah agama yang sejak dahulu kala, dan setiap nabi itu adalah Islam, dan Allah hanya memiliki agama satu, yaitu Islam. Agama dari Allah yang diberikan manusia yaitu Islam ya. Jadi agama yang dari Allah hanyalah Islam saja, dan dengan syariat yang berbeda, baik syariat Nabi Muhammad, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Musa, itu sangat berbeda ya. Tapi nama agama tersebut adalah sama, yaitu Islam. Maknanya adalah yang mengesakan, yang menuhankan Tuhan yang satu, tidak peduli namanya ya. Atau mungkin namanya Allah, namanya Elohim, namanya Yahweh, namanya Gusti, namanya Sahyang, namanya apalagi Tuhan. Tidak peduli dengan nama ya, tapi sosoknya. Jadi bagi sosok yang satu, yang tunggal, itulah Tuhan sejati ya. Yang lainnya hanyalah utusan. Oke? Entah itu namanya firman, entah itu namanya roh, entah itu namanya manusia, bermakna dia adalah utusan ya. Entah dinamakan malaikat atau mungkin dinamakan lain sebagainya ya, itu adalah utusan. Yaitu sama, kita semua adalah juga utusan. Seperti malaikat diutus untuk menyampaikan wahyu, memberikan rizki terhadap manusia, menyampaikan jodoh, menyampaikan kematian kepada manusia. Sama, kita semua adalah juga utusan. Kita itu diberi kuasa untuk menguasai salah satu contoh alam yang nampak dalam kehidupan kita di dunia ini ya. Contoh, kita lebih kuasa daripada mungkin hewan, pohon, alam, hutan, laut, gunung ya. Jadi kita diberi kuasa itu juga tugas kita adalah menyampaikan kebenaran ya. Kita sampaikan terhadap sesama, terhadap makhluk lainnya, soalnya lainnya juga itu adalah makhluk Tuhan ya. Jadi makanya ajaran Islam tidak dibolehkan ya kita semena-mena terhadap
hewan, ada adabnya kita itu terhadap hewan, ada adab kita itu terhadap alam, terhadap pohon ya, lain sebagainya, karena semua itu adalah makhluk Tuhan, bahkan jin ya, bahkan iblis sekalipun juga ya, itu adalah sama-sama makhluk Tuhan. Kita pun juga tidak boleh mencaci maki, marah terhadap iblis, setan lain sebagainya, tidak boleh, walaupun itu memang sosok yang sangat jahat ya. Tapi maksudnya adalah ini saya bicara seperti ini untuk sekedar kita sharing, untuk bahan kita diskusi ya, apapun itu bentuknya. Pokoknya dari awal sampai sekarang ini saya cuma menghimbau saja terhadap semuanya, baik saudara seiman maupun tidak ya, maupun saudara sebangsa. Itu maksudnya kita lihat konteksnya, budayakan kita itu adalah saling mengerti, saling memahami perbedaan. Jangan fobia dengan perbedaan agar kita semua tidak salah paham. Oke, saudaraku. Intinya ya, saya hanya berkata bahwa kalian menjadi seorang muslim itu tidak harus menjadi Islam. Paham ya? Islam dalam arti KTP Islam ya. Pokoknya kamu mengimani Tuhan yang Esa saja itu sudah muslim menurut saya. Mungkin kalau bagi teman-teman lainnya itu muslim yang belum sempurna, tapi kan sudah muslim ya. Ibaratnya gini, kalau misalkan kita sekolah ya, kita ulas dari awal lagi. Jadi guru SD itu ada sendiri, guru SMP ada sendiri, guru SMA ada sendiri, guru fakultas ya, kuliah itu ada sendiri. Ibaratnya kalau Rasulullah adalah terakhir ya, mungkin dialah maha guru kita, guru yang sudah kelas umatnya universitas, umat yang sangat cerdas, umat terakhir, umat pun juga maha umat. Jadi istilahnya gurunya yaitu yang maha guru ya, jadi pemimpin para guru. Maksud saya seperti itu. Jadi istilahnya kalau kita ibaratkan sekolah ya, yaitu tadi sekolah itu ada gurunya masing-masing sesuai zaman, sesuai kemampuan umatnya, dan sekolah itulah namanya Islam. Dan pemiliknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada sekolah lain? Ada, pasti ada sekolah lain. Jadi kalau misalkan ada sekolah lain dengan pemahaman yang sama, ya berarti kan Islam. Gitu loh maksudnya. Ya, kalau masalah Islam sempurna tidaknya yaitu urusan Tuhan. Diterima tidaknya, yang penting adalah konsepnya sama, Islam. Tapi kalau konsepnya berbeda berarti sekolah itu bukan sekolah Islam, sekolah lainnya. Pemiliknya juga berbeda. Kalau sekolah Islam pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sejati. Kalau sekolah yang lain berarti ya bermakna pemiliknya iblis. Soalnya apa? Iblisnya penyesat gitu loh. Dia tujuannya adalah menyesatkan umat manusia tanpa kecuali ya. Jadi saudaraku, jadilah semua ini menjadi bahan renungan kita bersama. Oke, kita percuma juga membahas dalil, kita juga percuma. Karena apa? Karena dalil itu bisa menjadi buat bahan kebenaran dan juga pembenaran. Dalil itu bisa kita buat untuk menyalahkan orang lain, juga bisa buat untuk menyelamatkan orang lain. Jadi konteksnya adalah bukan dari dalilnya, tapi pola pikir kita, saudaraku. Kalau misalkan kita bisa menata pola pikir kita, insya Allah kita menjadi jati diri kita yang baik, yang terbaik. Kita menjadi netral, kita bisa berpegang teguh terhadap kebenaran, kita bisa jujur di hati pikiran kita. Akhirnya kita juga sangat mudah sekali untuk melihat kebenaran tersebut gitu loh. Karena apa? Kita sudah jujur dalam hati dan pikiran kita. Oke, kalau kita tidak bisa jujur dalam hati dan pikiran kita, apa yang kita keluarkan di mulut ini hanyalah pembenaran belaka gitu loh. Pembenaran bisa jadi membenarkan ambisi kita, membenarkan tokoh kita, membenarkan junjungan kita, membenarkan agama kita. Padahal apa? Semua yang kita katakan itu bukan sesuai dengan hati pikiran kita gitu loh. Kita bermakna lain adalah sudah mendustai hati pikiran kita gitu loh ya. Jadi intinya seperti itu, saudaraku.
Aku tidak timbang pilih. Jadi aku anggap semua sama, semua adalah saudara. Ya. Jadi semua aku menilai adalah kalian umat Islam. Saya tidak mencampur adukkan agama, saya tidak mengajarkan ajaran, saya bukan ustadz, saya bukan ulama, ya, tapi saya adalah seorang sahabat, seorang saudara, dan saya mengatakan bahwa semua ini kita adalah Islam. Soalnya apa? Kita itu di bumi yang sama, kita itu sesama ras manusia, dan kita itu sesama makhluk Tuhan, gitu loh. Ya cuman bedanya kita itu memilih jalan masing-masing yang menurut kita itu sebuah kebenaran. Tapi kalau aku menilai global, ya istilahnya kita semua ini adalah Islam. Islam dalam arti kita ini sesungguhnya memiliki agama yang satu dan Tuhan yang satu. Bedanya adalah ada yang Islam sempurna dan belum sempurna. Itu ya aku menilai ya. Nah, ada istilah lain, ada dalil yang mengatakan Yahudi akan terpecah menjadi 71, Nasrani akan terpecah menjadi 72, dan Islam akan terpecah menjadi 73. Nah, itu dari mana? Aku rasa ya semuanya ya di dalam dunia ini menurut saya agama adalah pecahan dari Islam. Jadi kalau menurut saya yang diterima Tuhan hanya satu. Ya menurut saya siapapun yang memiliki keimanan dengan konsep Tuhan yang benar itulah Islam sejati gitu loh ya. Jadi kalau misalkan pintu agama yang menurut saya yang lebih tepat adalah pintu agama, pintu untuk mencari kebenaran Tuhan itu ada di agama Islam yang saat ini risalah Rasulullah, syariat Nabi Muhammad SAW itu menurut saya. Tapi kalau menurut saudara sekalian berbeda, saya mohon maaf ya. Sekian dari saya, salam damai selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.